Dulu. Siapin ya udah di dalam. Permisi ya Bu. Bukan lensa kami yang kotor, atau bukan pula mata yang mulai lelah sehingga gambar agak buram atau kurang fokus. Tapi karena Kalimantan sedang dihantam kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Masker ini sudah dikenakan warga Kalimantan Selatan 5 tahun sebelum pandemi akibat COVID-19. Belanja ini Pak? Iya. Belanja. Nanti dibawa ke pasar mana nih Pak? Pasar lama. Pasar lama? Iya. Setiap hari belanja begini Pak? Alat sehari. Kenapa? Alat sehari. Oh, 2 hari sekali berarti? Iya. Tapi pada hari itu, kami masih belum sadar skala kebakaran dan kabut asap di Kalimantan. Ih, matanya kayak gerhana. Kami masih terpesona dengan suasana pasar tradisional terapung, Lok Baintan, di Sungai Martapura. Inilah salah satu pasar terapung yang masih tersisa di Nusantara, di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Generasi penonton televisi era 1990-an seperti kami punya kedekatan visual dengan pasar terapung karena iklan 30 detik di RCTI. Bintang iklannya adalah sosok penjual sayur bernama Nur Parida di pasar terapung Kuin, Banjarmasin Utara. Sampai jam berapa ini Bu nanti? 9. Sampai jam 9? Habis ini? Ibu rumah di mana? Oh, dekat sini. Oh. Dari jam berapa berarti bangun tadi? Jam 3. Ibu jualan ini mulai umur berapa? Lama saya sudah Pak. Sudah umur berapa? Dari kecil? Hanya ini aja. Oh, tapi dulu nenek dulu? Atau Iya, nenek. ibunya juga? Iya. Jadi nenek, ibu, Gitu ya. baru ibu? Iya, turun-turunan. Turun-turunan.
Mari silakan Bu. Ya. Pasar Terapung adalah bukti bahwa sebelum kita diseret jauh ke daratan, manusia pernah memiliki peradaban di sungai. Sungai sebagai halaman depan, jalur transportasi, jalur perdagangan, hingga sumber air dan pusat kegiatan sosial. Dalam sengsara kasihani anak pipi ambil anak pipi jangan biarkan anak pipi. Rumah-rumah panggung seperti ini adalah bagian dari adaptasi peradaban sungai, termasuk mengantisipasi pasang surut air. Maka tak ada yang salah dengan tinggal di tepi sungai. Mereka bukan penyebab banjir. Dan tidak ada alasan menggusur dengan dalih banjir. Banjir justru disebabkan oleh pengerusakan di hulu sungai atau kawasan pegunungan, baik untuk perkebunan, pertambangan, atau properti. Pencemaran dalam skala industri lah yang banyak merusak kualitas air sungai dibanding limbah rumah tangga. Kualitas air sungai Martapura sendiri dinyatakan tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi. Bekas kebakaran gambut dan rawa masuk ke aliran sungai dan membuat tingkat keasaman air menjadi tinggi. Maka bagi warga Banjarmasin dan sekitarnya, kebakaran tidak hanya mendatangkan asap, juga krisis air bersih. Jika di tempat lain, perusahaan air minum daerah cukup menambahkan tawas atau kaporit untuk menjernihkan, di sini PDAM Kota Banjarmasin harus menambahkan soda hingga 4 ton setiap hari. Padahal sebelumnya, 4 ton soda baru habis dalam 1 tahun. Kota besar Kalimantan lainnya seperti Balikpapan juga sama-sama punya masalah dengan air. Saat musim kemarau, waduk-waduknya mengering dan warganya tergantung pasokan dari mobil-mobil tangki air atau harus membeli air bersih. Situasi yang bertolak belakang dengan status Balikpapan dan Banjarmasin sebagai kota besar dan pusat ekonomi di Kalimantan. Ekonomi yang sejatinya tumbuh dengan mengorbankan lingkungan. Dan pertumbuhan ekonomi seperti ini hanya memakmurkan sesaat untuk segelintir orang, namun memiskinkan dan merepotkan banyak orang dalam jangka panjang. Ekosistem sungai jauh lebih sehat dan alamiah dengan tepian seperti ini daripada di beton atau di tanggul. Sungai yang memiliki area pasang surut atau tempat parkir air seperti di kolong-kolong rumah warga ini justru mengurangi laju sedimentasi dan dapat meminimalisasi banjir di hilir. Sebaliknya, jika di beton atau di tanggul seperti ini, air akan lebih cepat membawa endapan sedimentasi dan lebih cepat memicu banjir, terutama di hilir. Namun yang banyak dilakukan pemerintah dengan proyek-proyek infrastrukturnya justru bertentangan dengan logika alamiah sungai. Jika khawatir masyarakat membuang sampah sembarangan, yang dilakukan bukan menggusur orangnya, melainkan menyediakan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, juga memberikan edukasi hingga merangsang inovasi pemanfaatan sampah. Warga yang hidup di daratan seperti ini pun, jika tak punya sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, juga akan membuang di mana saja, ada atau tidak ada sungai. Pernah melihat penumpang mobil mewah membuang sampah di jalanan?
Kebersahajaan masih dijaga di sini. Coba jeruknya dulu, manis apa enggak? Terlalu pagi, Bu. Tak ada penjual yang menyodor-nyodorkan dagangannya atau memperlihatkan rasa kecewa jika tak dibeli. Nih, 10.000 aja satu. Tidak, Bu. Hah? Sedikit berbeda dengan lokasi wisata tertentu yang telah mengalami pergeseran nilai sosial di masyarakatnya. Sebab ini benar-benar pasar dan bukan semata atraksi wisata. Turis hanya datang di akhir pekan. Di hari biasa, ini adalah fundamental ekonomi masyarakat. Wisatawan atau turis hanya dianggap bonus, di mana transaksi terjadi di antara warga. Bahkan operator perahu kami, Yuni, menolak menerima tips karena telah membantu pengambilan gambar. Kesimpulan kami, lokasi wisata yang masyarakatnya masih memiliki basis ekonomi utama biasanya lebih rileks menghadapi wisatawan. Berbeda dengan tempat wisata yang masyarakatnya sudah sangat tergantung dengan kehadiran para turis. Di sini, Anda boleh datang hanya sebagai penonton. Sementara di tempat lain, barangkali Anda harus menjadi konsumen atau pembeli jasa. Dan kebaikan selalu mengundang kebaikan. Pagi itu sekelompok seniman tiba-tiba seperti muncul dari balik kabut. Semula kami mengira mereka mengamen, tapi ternyata justru datang untuk memberi hiburan gratis untuk ibu-ibu atau para pedagang di Pasar Apung, Lok Baintan. Mengamen atau gimana? Enggak, bukan mengamen aja. Main aja. Oh, main-main. Enak main di sini kayaknya, yo. Mengamen. Dari Banjarmasin? Bukan dari Jawa. Dari Jawa. Dari Jawa mana Jawanya? Jawa Timur. Jadi jauh-jauh ke sini mau menghibur ibu-ibu ini atau gimana? Nggak mau main-main aja sih. Oke. Kebetulan di sini kan ikonnya di sini. Oke. Jadi kita main di sini aja. Apa nama kelompoknya? Keroncong? Lentera. Lentera. Bisa genjer-genjer dong berarti. Gimana request khusus gimana? Stasiun balapan Los kenangan Pekaro aku Naliko Batar Mereka diundang main di Banjarmasin oleh sebuah kafe, lalu menyempatkan membuat konser gratis di sungai untuk menghibur siapa saja. Inilah yang kami maksud dengan kebaikan Lok Baintan mengundang kebaikan yang lain. Stasiun balapan Joyo kelangan
Setelah beristirahat sejenak di Banjarmasin, kami melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Tengah. Semakin berjalan ke barat, kabut semakin pekat. Ini adalah gambar dari kamera yang kami letakkan di helm. Tanpa mengubah pengaturan atau setting apapun, perubahan warna menunjukkan tingkat kepekatan. Dari semula putih, menjadi keruh, dan akhirnya kekuningan. Saat masih di Sulawesi, bulan September, kami mengira kabut asap telah mereda di bulan Oktober. Sehingga kami tak memiliki kesempatan lagi merekam peristiwa di Kalimantan ini. Dugaan yang salah. Warga Kalimantan dan Sumatera jelas telah lama mengalaminya. Tapi bagi kami, ini yang pertama. Reaksi pertama adalah panik, karena jarak pandang terbatas dan seolah berada di tempat tertutup yang tak ada ujung pangkalnya. Hal berikutnya adalah mulai berhemat menghirup nafas, karena menyadari ini adalah udara kotor. Semakin lama menahan dan menghemat nafas, kami pun mulai merasa sesak. Gimana rasanya, Cok? Rasanya gimana, Cok? Karena asapnya pekat, kalau aku pusing bukan sesak. Kami lalu memutuskan mulai mengambil gambar. Kami tiba di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, pada malam hari pada 19 Oktober 2015. Jalan-jalannya lebar karena pernah disebut sebagai calon ibu kota negara. Tapi perkara ini tak menarik perhatian lagi. Yang memenuhi pikiran kami adalah kesadaran bahwa alih-alih telah ketinggalan cerita kabut asap di Kalimantan, kami justru berada di tengah-tengah puncak tragedi kabut asap di pulau besar ini. Dan keesokan paginya, semua menjadi lebih jelas. Maksudnya, lebih buram.
Rekaman selengkapnya tentang kabut asap dan kaitannya dengan industri sawit telah kami rilis dalam film Asimetris pada tahun 2018 atau 1 tahun sebelum film Sexy Killers. Tapi saat itu, kami merasa peristiwa ini terlalu besar dan terlalu penting untuk menunggu selesainya film dokumenter Asimetris. Akhirnya, pada 20 Oktober 2015, kami putuskan untuk mengunggah lewat sosial media yang mengabarkan kualitas udara di Kota Palangkaraya dan sekitarnya yang kualitasnya 1.300% lebih buruk dari standar udara yang sehat bagi manusia. Posting ini pun lalu menyebar luas. Sejumlah media dalam dan luar negeri akhirnya mengalihkan perhatian utamanya dari Jambi dan Riau ke Palangkaraya di Kalimantan. Akibat kabut asap, sebagai videografer utama, Ucok mengalami gangguan kesehatan dan perlu beristirahat. Kami lalu bergantian mengambil gambar. Kali ini, saya merekam proyek cetak sawah 1 juta hektar di lahan gambut di masa Presiden Soeharto. Mega proyek gagal itu berusaha diulangi oleh Presiden SBY hingga Jokowi. Belgi yang kuanggap gagal gitulah. Nah ini muaranya. Nah itu di muka itu bendungan yang dibikin. Nah. Gagal. Ini bendungan untuk proyek gambut 1 juta hektar dulu Pak ya? Iya betul. Tahun berapa dibangun ini Pak? Tahun 1996. Bapak melihat ketika dibangun ya? Memang aku yang ikut menyaksikan segala macam itu, Pak.